Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak semua. Oke, hari ini Bapak akan menjelaskan cara membuat topologi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, sebelumnya pastikan dulu kalian sudah install Cisco ya. Oke, kita buka dulu aplikasi Cisco-nya. Oke, sebentar saya cek dikit. Oh, udah mulai. Kita buka Cisco-nya dulu. Ini dia Cisco Packet Tracer. Nah, Cisco Packet Tracer adalah aplikasi untuk merancang atau mendesain sebuah jaringan yang akan kita gunakan pada perusahaan atau pada bangunan-bangunan. Ya, semacamnya kayak biasa lah, krimping-krimping kabel kayak praktik di kelas. Oke. Nah, ini adalah tampilan interface Cisco Packet Tracer. Nah, oke. Apa sih fungsinya ini? Fungsinya pada icon-icon ini. Nah, di bagian atas ini ada menu-menu ya kayak biasa, menu mouse-nya, zoom, hapus, ngeblok, memo, dan lain-lainnya. Nah, ini juga ada simple PDU untuk mengirimkan sejenis surat atau data dari komputer satu ke komputer lain. Nah, kita akan membuat topologi jaringan star client server. Nah, oke, sebelumnya kita buat dulu judulnya, ya kan? Topologi star. Nah, cara buat judul pakai kemana tadi? Kita gunakan yang namanya place note atau catatan kecil. Nah, kita bisa geser nih, geser, sap. Oke. Nah, kita taruh lagi place note di sini. Oke. Langkah-langkahnya. Titik 2. Oke, langkah-langkahnya apa saja sih? Nah, biasa topologi star adalah topologi yang memiliki beberapa komputer dan memiliki satu pusat inti. Biasanya satu pusatnya itu bukan server melainkan switch atau hub. Nah, kita akan gunakan yang namanya hub di sini. Switch. Oke. Yang pertama kita harus menyiapkan dulu yang pastinya kliennya. Kliennya itu adalah komputer atau laptop atau printer yang bisa mengirim data. Oke. Kita buat misalnya contohnya 5 buah klien. L-nya alay. Klien. 1 buah server yang pastinya. 1 buah switch. 4 menggunakan IP. Nah, IP ini apa? Internet Protocol. Oke, IP-nya kita pakai kelas C. 5-nya modenya DHCP server. Fungsinya apa? Biar kita nggak capek ngisi-ngisi IP semua. Oke, klik lagi bebas. Nah, kita geser dulu. Oke, ini di langkah-langkahnya. Oke, di bawah ini adalah toolsnya, alat-alatnya. Nah, di sini ada network device, ada end device. Nah, network device ini ya kumpulan kayak router, switch, hub, wireless device, security, dan cloud atau WAN. Nah, sebelahnya ada end device. Ini tersedia ada komputer, ada laptop, ada server, ada printer, dan lain-lain. Terus kita pakai ada connection ini jenis-jenis kabel. Nah, yang petirnya otomatis. Kalau kalian nggak mau capek-capek pakai kabel, bisa pakai otomatis. Ada konsol, ada chopper. Nah, ini chopper strike. Tahu kan strike fungsinya mengirimkan data dari komputer atau device yang berbeda. Yang cross juga ini adalah mengirimkan device yang sama. Nah, kita mesti menggunakan 2 ini dulu. Yang lain itu materi selanjutnya. Oke, jangan lama. Langkah pertama tadi adalah kita menyediakan 5 buah klien.
Ingat di end device, lalu kita pakai client, boleh laptop, boleh PC. Dua aja. Kita pakai 3 PC, 2 laptop ya. PC 1, PC 0. Kemudian 2, 3. Oke, PC-nya sudah. Ingat topologi start, tahu bentuknya ya. Satu yang tengah. Oke, inilah. Nah, 2 buah laptop, 1, 2. Jelek. Oke, kita buka gede sedikit. Iya. Nah. Oke. Kemudian 1 buah server. Nah, 1 buah server. Waktu kita geser sedikit. Geser sedikit. Server di sini. Nah, geser sedikit. Geser. Oke. Kemudian 1 buah switch. Switch tadi di bagian network device, lalu kita cari switch. Nah, ini switch. Kita gunakan yang gampang aja, PT switch. Klik dia. Nah, kemudian kita hubungkan ini dulu semua. Caranya gunakan connection. Terus ada kabel strike. Ingat strike ya. Klik di switch. Pilih portnya 01, fast ethernet 01. Klik di sini fast ethernet lagi. Klik di sini fast ethernet, sini juga. Semuanya kita colokkan kabelnya. Nah. Oke, ini juga. Nah, fast ethernet. Di sini juga. Nah, di sini ada kendala kan? Kenapa kendalanya? Di sini sudah tidak disediakan lagi lubang untuk portnya LAN. Jadi kita harus buat yang baru. Caranya buatnya, masih rusak bola lagi. Caranya adalah klik 2 kali. Kumat ya. Skip. Nah. Oke, klik dulu. Kemudian, kayak mana sih caranya kita mau menambahkan port? Caranya adalah yang pastinya, kita matikan dulu semua. Oke, sebelum kita matikan, saya akan jelaskan dulu sedikit. Lampu hijau menandakan komputernya telah terhubung dengan baik oleh kabel. Jika ada lampu yang warna orange di sini atau di sini, artinya belum terhubung, masih dalam loading. Tapi kalau dia merah, artinya tidak benar atau tidak terhubung sama sekali. Oke. Nah, langkah menambahkan portnya adalah di sini. Nah, di sini disediakan port kosong. Kita akan menambahkan port yang sama seperti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, lihat dulu namanya. Taruh aja mouse di sini. Akan keluar tulisan namanya PT Switch NM1CFE. Artinya itu adalah model portnya 1CFE. Ingat kode mesin CFE. Di sebelah kiri ini ada modulnya. Kita gunakan 1CFE. Klik 1CFE, tarik sini. Nah, cannot add a module when the power is on. Artinya tidak bisa menambah modul karena masih hidup switchnya. Ya. Misalkan kalau mau masang-masang itu kita matikan dulu komputer, matikan dulu switchnya. Oke, matikan. Nah, di sini ada tombolnya, ada switch on off 01 ya, kayak biner. Matikan biar hijaunya mati. Nah, matikan semua warna merah, artinya tidak ada koneksi di switch karena semua bertumpu di switch. Oke, kembali lagi ke modul, coba kita tarik ulang. CFE tarik 1 untuk ini. Nah, bisa kan? Cat lagi CV1 untuk ini. Jangan lupa hidupkan lagi. Sudah, kita silang. Nah, ini biarkan dia loading karena switch membutuhkan loading beberapa detik untuk hidup. Ya, kayak yang asli lah. Kemudian pilih lagi kabel strike, klik di sini, pilih fast ethernet. Nah, sudah hidup nih. Klik di sini, pilih fast ethernet lagi, pilih strike lagi, klik di sini, fast ethernet, sini juga. Oke, sudah terhubung. Nah, ini ada yang oranye, masih dia loading, bukan tidak hubung. Nah, sambil menunggu mereka connect,
Nah, lanjut ke soal berikutnya. Menggunakan IP kelas C. Ingat, IP kelas C kita gunakan yang gampang-gampang aja, 192. Nah, kita setting dulu si server. Server kita setting. Udah? Nah, geser. Nah, di bagian ini ada tab Physical Config Service Desktop Programming dan Atribut. Nah, kita gunakan dua ini nanti, desktop sama service. Desktop. Di sini banyak menunya, yang kita gunakan cuman IP configuration untuk pertemuan ini. IP configuration, masukkan IP address si server. Ingat, IP tidak boleh yang sama. 192.168.1.100. Subnetnya biarkan dia otomatis 255.255.255.0. Oke, IP server sudah kita setting. Nah, tadi di sini kita buat adalah mode DHCP server. Nah, itu ada di bagian service. Di bagian service, sebentar. Oke, di bagian service. Kemudian ada DHCP. Oke. Nah, di bagian DHCP inilah kita buatkan DHCP server untuk IP yang otomatis yang akan digunakan oleh klien-kliennya. Di sini ada berapa klien? 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita masukkan. Jangan lupa aktifkan servisnya on. Kemudian gateway-nya kita nggak ada gunakan karena kita nggak menggunakan router di sini. Oke. Nah, mulai IP address, start IP address 192.168.1. Tadi servernya kita mulai dari 100. Nah, boleh nggak kita pakai yang 1? Boleh. Nggak apa-apa. Pakai aja 1. 1. Nah, maximum number of user kita gunakan jumlah klien yang menggunakan DHCP ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Artinya ini nanti 192, 108, 11, ini 12, 13, 14, 15. Oke, kita gunakan berarti sampai 5. Jangan lupa klik save. Pastikan start IP address-nya sudah berubah 11 dan nama usernya jadi 5. Lalu silang. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya karena server sudah kita setting, gantian kita setting si kliennya. Klik klien 1. Masih sama juga bagian IP-nya di desktop, IP. Nah, di sini kita nggak perlu ketik manual, kita hanya klik DHCP. Request IP address. Nah, DHCP request successful. Artinya kita dapat 1. Nah, yang kita buat tadi. Lanjut. Desktop IP DHCP 12. Lanjut. Desktop IP DHCP 13. Yang laptop juga sama. Desktop IP DHCP 4. Desktop IP DHCP 15. Oke, ini sudah kita setting semua, sudah normal. Sudah bisa kita gunakan. Kita pastikan dulu, kita coba. Nah, kita buka bagian lognya, bagian historinya atau skenario. Nah, di sini tadi ada saya jelaskan ada simple PDU. Ini untuk mengirimkan jaringan dari komputer lain ke komputer lain. Nah, sebelumnya kita setting dulu mode jaringan apa yang mau kita kirim. Nah, biasa kalau jaringan itu modelnya ICMP. Gimana settingnya? Di simulasi. Kemudian di bagian filter. Nah, filternya ini kita hilangkan semua. Show all none. Lalu edit filter. Hanya klik bagian ICMP-nya saja. Di IP4 ya. Sudah? Nah, langkah berikutnya balik ke real time, kita coba. Misalnya kita mau mengirimkan dari server. Nah, server, klik servernya. Lalu kita klik mau kemana? Ke laptop, ke PC2 lah. PC2. Tertulis di sini successful. Artinya sini udah berhasil dikirimkan. Mau lihat simulasinya secara real kayak mana? Nah, ini dia. Kita contohin, kita agak cepetin dikit biar lama-lama kali. Oke, caranya adalah yang pertama kita start. Nah, kita lihat dia akan surat ini akan berjalan ke switch, dari server ke switch, berhenti di switch.
lalu dikirim ke PC2, diolahlah PC2, dibalikkan lagi ke switch dan dibalikkan ke server. Kita lihat. Start. Nah, jalan dia ke sini, ke switch. Jalan dia ke PC2. Udah diolah, balikkan lagi ke switch. Lalu dari switch dibalikkan lagi ke si server. Lalu dia menjadi sukses. Nah, artinya apa? IP-nya sudah berjalan dengan benar. Mau cek yang lain? Boleh, silakan. Kita coba misalnya dari laptop ke laptop. Sukses ini. Nah, dari laptop ke PC. Sukses juga dari laptop ke server, juga sukses. Nah, artinya semua yang telah kita buat sudah berjalan dengan baik. Kita coba di sini simulasi yang terakhir. Start. Nah, semua dia saling terkirim. Nah, ini mengantri. Kenapa? Ya ngantri lah. Penuh di switchnya. Nah, kok error? Ya bukan error itu modenya bukan ICMP. Nah, kita lihat. Oke, sudah. Nah, udah sukses kan? Oke, cukup. Kita hapus. Nah, oke, sekian cara membuat topologi star menggunakan Kisco Packet Tracer. Jika ada pertanyaan silahkan komen. Dan untuk anak kelas, untuk anak SMK 2 Tunggal, jangan lupa lihat semua materinya yang ada di folderku.web.id. Oke, jangan lupa subscribe. Terakhir, dadah, assalamualaikum.